2023, insurance market mengalami hardening market. Berlanjut di tahun ini dan puncaknya kami prediksi adalah tahun depan dengan health trend rate senilai 19%. Jadi kalau loss ratio perusahaan medical scheme perusahaan Bapak dan Ibu itu di 65%, maka sudah harus ekspektasi kenaikan. Nah, bagaimana dalam hal budgetingnya, berapa banyak yang dipersiapkan? Tentu kita tidak mau kalau setiap tahun peningkatannya tidak sustainable, lebih dari 20% misalnya. Karena itu, kunci yang utama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah cost containment. Lakukanlah inisiatif cost containment, review plan design, sehingga laju kenaikan biaya medis perusahaan bisa ditahan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam bagaimana mengatasi terkait dengan claim management kita dan juga medical trend saat ini. Ditemukan bahwa beberapa penyakit kronis ada di dalam top 15 disease untuk rawat jalan kita. Bagaimana kita mengcombine fasilitas medis yang saat ini berhubungan dengan teknologi modern dan bagaimana kita mengantisipasi untuk peserta daripada pemakai klaim ini tidak berlanjut menjadi penyakit kronis yang memakan biaya yang akan cukup besar. Bagaimana kita atasi mengcombine terkait dengan biaya tersebut. Banyak beberapa sinergi di dalam satu perusahaan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kita menyediakan programnya. Selain kita mengidentifikasi peserta daripada resiko asuransi tersebut, kita di sini juga mengcombine programnya, kita punya policy-nya, dan kita punya benefit untuk yang mengcover combine daripada koordinasi manfaat dengan fasilitas national healthcare, dan juga kita mengcombine bersinergi terhadap workplace supportnya. Dan yang terakhir adalah kita mengadakan partnership daripada provider yang bisa menggalakkan program-program yang akan diajukan oleh perusahaan. Ya, jadi teman-teman sekalian, key takeaway dari hari ini ada beberapa hal. Nomor satu adalah antara perhatikan convenience versus cost. Jadi apa yang Bapak Ibu akan bayarkan, apakah memang benar-benar untuk medical indication cost atau itu adalah untuk memfunding certain convenience yang dibutuhkan oleh karyawan. Poin kedua, you do need to do your cost containment today, right? Untuk memastikan bagaimana future sustainability, you have to do something today, right? Claim rasio akan terus meningkat, klaim akan terus meningkat. Jika kita tidak lakukan sesuatu, selamanya Bapak Ibu company akan terdampak dengan inflasi kesehatan yang double digit, right? The only way untuk make sure bahwa sustainable, bagaimana kita memberikan give and take kepada employee, ensure there is cost containment implemented. Thank you. Menurut People Risk Report dari Mercer, ada 5 pilar dan 25 risk yang paling top kalau kita bicara soal people risk atau human capital risk. Tapi kita lihat secara global, secara Asia dan negara-negara besar di Asia, ternyata top risknya itu adalah meningkatnya biaya buat health dan juga benefit. Nah, jadi human capital perlu membuat langkah-langkah supaya hal ini bisa diatasi. Tadi saya menawarkan ada 3 resiko mungkin yang bisa dimitigasi dan bisa di-tap, dibikin actionnya. Yang pertama adalah soal utilitas risk, bagaimana penggunaan benefit health tersebut digunakan. Yang kedua adalah health risk-nya sendiri, dan yang ketiga adalah supplier risk. Nah, saya sampaikan juga ketiga hal ini mesti dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah be proaktif, jangan menunggu, harus cepat menyambut bolanya. Yang kedua adalah be predictive, menggunakan data, analisis, lalu membuat decision making berdasarkan itu. Dan yang ketiga adalah being disciplined, jadi harus disiplin menggunakan hal-hal tersebut, lalu diukur governance-nya, impact-nya seperti apa. Terima kasih.